of Jambi Community. Sebagai salah satu monumen keilmuan, sejarah merupakan bidang yang penting untuk dipelajari. Selain menjadi titik tolak khazanah pengetahuan, saat ini sejarah yang merupakan salah satu cabang ilmu sosial merupakan hal yang vital untuk diketahui bersama, baik kandungan maupun kebenarannya. Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk sebesar 265 juta jiwa, berdasarkan data proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas tahun 2013, dengan presentasi penduduk muslim sebesar 87,5%, yang menunjukkan bahwa pengaruh masuknya Islam yang sangat signifikan dengan perkembangan yang sangat masif. Meskipun dalam beberapa literatur banyak dijumpai teori masuknya Islam ke Indonesia atau dahulu disebut dengan Nusantara. Islamisasi ialah datangnya ajaran Islam yang dibawa oleh seorang muslim ke suatu wilayah yang masih belum tersentuh dengan Islam. Datangnya muslim ke suatu wilayah tersebut bisa saja hanya sekedar datang kemudian pergi tanpa meninggalkan jejak apapun. Ada pula yang datang tanpa sengaja menyebarkan ajaran Islam, dan ada pula yang datang dengan sengaja dengan misi dakwah dan menyebarkan ajaran Islam ke wilayah tersebut. Ajaran yang pertama disebarkan adalah ajaran yang berkaitan dengan tauhid, ibadah, dan muamalah. Berikut ini proses Islamisasi di Jambi. Jambi secara geografis terletak di bagian timur Pulau Sumatera. Bagian paling timur Jambi adalah Tanjung Jabung Timur. Jambi merupakan wilayah yang strategis karena memiliki sungai yang panjangnya dari hulu Sijunjung langsung bermuara ke laut timur Sumatera, Tanjung Jabung, dan langsung bertemu dengan selat-selat penting di pantai timur Sumatera. Sungai yang membentang dari hulu sampai hilir Jambi adalah Sungai Batanghari. Sungai ini merupakan jalur penting bagi pelayaran perdagangan dan bukti mengetahui peradaban yang ada di pedalaman Jambi. Lain daripada itu, Sungai Batanghari merupakan jalur pelayaran dan perdagangan terpenting bagi masyarakat Jambi. Ia memiliki peranan penting dalam budaya, ekonomi, dan politik Jambi dengan banyaknya pendatang yang menggunakannya sebagai jalur untuk bisa keluar masuk ke pedalaman Jambi. Tercatat sejak abad ke-7 sampai 13 Masehi, Jambi telah diduduki oleh beberapa penguasa, yakni Melayu, Sriwijaya, dan Suwarnabumi. Pada abad ke-13 Masehi, penguasa lokal di Jambi mengalami kegaduhan. Hal ini disebabkan karena Suwarnabumi kalah dalam ekspansinya di Sri Lanka pada tahun 1250 Masehi. Kemudian pada tahun 1270-an mendapatkan serangan dari Jawa, sehingga peristiwa yang terjadi pada tahun ini dinamakan Pamalayu. Serangan ini peneliti anggap sebagai permainan politik Melayu untuk meruntuhkan kekuasaan Suwarnabumi. Lahirnya Melayu II dan melemahnya Suwarnabumi menjadi salah satu alasan terjadinya peristiwa Islamisasi di Jambi abad ke-13 Masehi. Akan tetapi, Islamisasi yang terjadi pada abad ke-13 Masehi ini masih merupakan proses yang kecil, belum terlihat dampaknya secara signifikan. Catatan mengenai sejarah masuknya Islam ke Provinsi Jambi terdapat dalam dua naskah lokal tentang asal-usul, pembawa dan penyebar Islam di Jambi, yaitu Undang-Undang Piagam Pencacahan Jambi (UPPJ) dan Ini Sajarah Kerajaan Jambi dari abad ke-700 Hijriah (ISRJ) oleh Ngebih Sutodilogo. Kedua naskah tersebut ditulis dalam bahasa Melayu dengan aksara Arab Jawi pada 1317 Hijriah atau 1899 Masehi atas perintah Sultan Toha Saifuddin. Dalam naskah UPPJ, sejarah Jambi dibagi dalam 3 babak, yaitu Jambi di zaman dahulu kala, periode Hindu, dan periode Islam. Memasuki babak ketiga, saat periode Islam di Jambi, dijelaskan ketika Jambi tidak beraja lagi, datanglah Putri Selara Pinang Masak dari
Pagaruyung. Rakyat Jambi pun bersepakat untuk mengangkatnya sebagai raja. Saat kedudukannya di Tanjung Jabung, terdamparlah kapal seorang muslim dari Istanbul, Turki bernama Ahmad Barus II. Ahmad Barus II kemudian menikah dengan putri Selara Pinang Masak. Ahmad Barus menurut sejarah lokal masyarakat Jambi merupakan keturunan yang ketujuh dari Sayyidina Zainal Abidin bin Sayyidina Husain putra Sayyidatina Fatimah binti Nabi Muhammad SAW. Setelah menikah dengan putri Selaras Pinang Masak, nama beliau menjadi Ahmad Salim. Pada awalnya, pulau yang menjadi tempat terdamparnya Ahmad Barus penuh dengan berhala yang kemudian ia hancurkan. Karena perbuatannya tersebut, ia dikenal dengan sebutan Datuk Paduka Berhala. Pernikahan antara Ahmad Barus dengan putri Selaras Pinang Masak dianugerahi 3 orang putra dan 1 orang putri. Putrinya bernama Orangkayo Gemuk dan ketiga putranya masing-masing menjadi raja di negeri Jambi, yaitu Orangkayo Pingai 1480 sampai 1490 Masehi, Orangkayo Pedataran 1490 sampai 1500 Masehi, dan Orangkayo Hitam 1500 sampai 1515 Masehi. Islamisasi di negeri Melayu Jambi semakin berkembang ketika kerajaan dipegang oleh orang kayu hitam sejak tahun 1500 Masehi. Ketekunan orang kayu hitam dalam melakukan Islamisasi diperlihatkan dengan diberlakukannya Undang-Undang Pemerintahan Pucuk Undang dan 8. Hukum ini berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Selain itu, agama Islam telah menjadi identitas adat masyarakat Melayu Jambi, seperti yang tertulis dalam pepatah adat Melayu Jambi. Adat bersendi syarak bersendikan kitabullah. Dalam seloko adat Melayu Jambi juga disebut syarak mengato, adat memakai. Demikianlah perang orang kayu hitam dalam Islamisasi di negeri Melayu Jambi. Nama besar beliau bahkan terkenal hingga Pulau Jawa. Setelah berakhir pemerintahan orang kayu hitam pada tahun 1515 Masehi, kekuasaan negeri Melayu Jambi diteruskan oleh keturunannya. Secara periodik, keturunan orang kayu hitam yang menguasai negeri Melayu Jambi meliputi Panembahan Kantau Kapas 1515 sampai 1540 Masehi, Panembahan Rengas Pandak 1540 sampai 1565 Masehi, Panembahan Bawah Sawo 1565 sampai 1590 Masehi, dan Panembahan Kota Baru 1590 sampai 1615 Masehi. Setelah Belanda datang ke wilayah Jambi pada tahun 1615, pemerintahan kerajaan Jambi mengalami pergeseran-pergeseran. Kekuasaan negeri Melayu Jambi dipegang oleh raja yang bergelar sultan. Selain kisah tersebut, sejarah lisan masyarakat Jambi juga menceritakan kedatangan seorang muslim dari Arab di wilayah Hadramaut bernama Said Husain bin Ahmad Barakbah, wafat 1156 Hijriah atau 1743 Masehi. Tidak ada catatan tertulis mengenai hal itu. Namun, sejarah lisan masyarakat Jambi menyebutkan bahwa Said Husain Barakbah termasuk orang yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Jambi. Selain itu, pada abad ke-17 sampai ke-18 ada 2 orang dari Minangkabau yang menyebarkan Islam ke Jambi bernama Bagindo Bujang dan Keramat Quran, serta cerita tentang Khatib Jambi yang belajar Islam hingga ke Mekah. Meskipun cerita tersebut belum dapat dilacak kebenarannya, namun sudah menjadi cerita turun-temurun sebagai ingatan yang tak terlupakan bagi masyarakat Jambi. Faktanya, banyak keluarga yang mengaku keturunan tokoh-tokoh tersebut dan makamnya masih terus dikunjungi dan dihormati oleh masyarakat Jambi sampai saat ini. Itulah beberapa bentuk tulisan dan lisan mengenai masuknya Islam di Provinsi Jambi dan penyebarannya. Salah satu bukti peninggalan Islam di Jambi berupa rumah batu. Dulu, rumah ini adalah kediaman rumah Said Idrus bin Hasan Al-Jufri yang bergelar Pangeran Wirokusumo, berasal dari Arab yang datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Islam dengan cara berdagang pada abad ke-18. Selain itu, menurut masyarakat sekitar, Pangeran Wirokusumo
juga merupakan besan dari Sultan terakhir Kerajaan Jambi, yaitu Sultan Toha Syaifuddin. Rumah batu ini terletak di Kelurahan Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi. Kini terkesan tak terawat, padahal bangunan ini menyimpan sejarah penting Kota Jambi. Bangunan ini sekarang ini lebih terkenal dengan sebutan rumah batu. Rumah ini dikatakan rumah batu karena dulunya rumah ini di seberang semuanya adalah rumah panggung yang terbuat dari kayu dan hanya rumah ini yang terbuat dari batu, sehingga rumah ini dikatakan rumah batu. Rumah batu ini terdiri dari 2 lantai dengan perpaduan desain yang indah. Arsitektur yang menghiasi rumah ini merupakan perpaduan dari lokal, Cina, Arab, bahkan Eropa.